Indonesia milik aulia Yaman. Dalilnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Salah satunya yaitu di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-105. Nah, ini untuk orang-orang bodoh pasti percaya. Para kabib-kabib dalil menggunakan ayat-ayat Al-Quran tetapi untuk membodohi umat Islam di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa bumi ini diwariskan oleh Allah untuk hamba-hambanya Allah yang soleh-soleh. Nah, hamba-hamba Allah yang soleh-soleh itu menurut kabib-kabib dari Yaman ini adalah wali-wali Allah. Mereka sudah takabur, sudah sombong, congkak. Mereka sudah merasa menjadi wali-wali Allah. Mereka merasa menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Mereka mengklaim bahwa bumi Indonesia ini diwariskan oleh Allah untuk hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Sedangkan hamba-hamba Allah yang soleh-soleh adalah orang-orang Tarim, orang-orang Yaman, orang-orang Hadramaut. Ini kurang ajar. Kurang ajarnya Pol, nemen. Nah, masalahnya orang-orang Indonesia banyak yang bodoh. Banyak yang bodoh, ngowah-ngowoh, dibodohin oleh orang-orang Tarim Yaman. Manggut-manggut saja, manut-manut saja. Ini Masya Allah keterlaluan. Cobalah perhatikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 105 itu memang redaksinya Al-Ardo. Al-Ardo. Tetapi baca kitab-kitab tafsir. Baca kitab-kitab tafsir, apakah bumi yang dimaksudkan itu bumi Indonesia? Seenaknya mereka gagahi di Indonesia mengatakan bahwa Indonesia miliknya para aulia Tarim Yaman. Ndasmu kono. Kurang ajar namanya. Membodohi orang-orang Islam di Indonesia yang bodoh-bodoh, yang ngowah-ngowah. Coba kita baca lagi surat Al-Anbiya ayat yang 105. Baca tafsir yang paling kecil, tafsir Jalalain. Tafsir paling kecil tuh, paling ringkas. Kemudian yang agak sedang sedikit tafsir Qurtubi atau tafsir Ibnu Katsir lah. Tafsir Ibnu Katsir ini kan banyak riwayat hadisnya, jadi kepanjangan nih hadatsana-hadatsananya. Tafsir Qurtubi atau tafsir At-Tabari, tafsir Mafathil Ghaib dan tafsir-tafsir yang lainnya. Baca tuh tafsir-tafsirnya. Jangan sembarangan membodohi umat Islam di Indonesia. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Yang artinya walaqad katabna, dan sungguh telah menetapkan oleh kami, kata Allah, fiz zaburi, di dalam Zabur. Lah ini menurut para ulama, Az-Zabur ini apakah khusus miliknya Nabi Daud alaihi salatu wassalam atau Zabur yang memang umum? Lah kata ini saja menurut para ulama sudah berbeda pendapat. Lah min ba'di dzikri, belum lagi min ba'di dzikri, dari setelah az-zikr. Nah, zikr ini maksudnya mana? Apakah yang di Lauhul Mahfuz atau bagaimana? Kemudian annal ardo, bahwa sesungguhnya bumi, ingat redaksinya bumi, al ardo, yarithuha, mewariskan oleh dia Allah, yarithuha, mewarisi ha pada al ardo. Nah, ibadiyah ini menjadi fa'ilnya yarithu. Ibadiyah oleh hamba-hambaku, kata Allah, as-solihuna, disifati oleh Allah as-solihuna, orang-orang yang soleh. Surat Al-Anbiya ayat 105. Jadi bumi itu kalau menurut para kabib-kabib yang pembohong, pendusta di Indonesia ini, namanya pendusta itu bahasa Arabnya Dajjal. Dajjal itu pembohong, pendusta. Jadi mereka mendustai, membohongi umat Islam di Indonesia dengan mengatakan seluruh bumi itu diwarisi. Yang mewarisi adalah hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Masya Allah. Kalau memang yang dimaksudkan itu bumi yang kita pijak ini, tentu nggak ada orang-orang kafir yang masih hidup sampai sekarang. Nggak ada. Cobalah dipikir dengan cernih, dengan waras. Apakah bumi ini memang Allah wariskan hanya khusus untuk hamba-hamba Allah yang soleh? Kemudian orang-orang Tarim Yaman mengaku sebagai wali-wali Allah. Maksudnya orang-orang soleh di sini adalah wali-wali Allah. Wali dari mana? Wali nggak becus sama sekali. Nggak ada benarnya itu. Jadi ingat nih ya, kalau memang bumi ini hanya Allah wariskan kepada orang-orang yang soleh, ya tentunya orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang bejat itu akan Allah matikan semua.
nggak punya kesempatan mereka hidup di muka bumi ini. Lah lalu bagaimana dong maksudnya? Bumi yang Allah wariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, maksudnya adalah bumi surga. Jadi bumi surga, surga itu memiliki hamparan. Yang namanya hamparan itu disebut al-ardu, tanah pijakan di surga. Al-ardu fi hadhil ayah maknaha ardul jannah. Bumi, kata bumi di dalam ayat ini yaitu surat Anbiya ayat 105, maknaha ardul jannah, maknanya yaitu bumi surga. Ini kesepakatan para ulama, muttafaqun alaih, walaupun tidak ijma', walaupun tidak sampai ijma', tetapi kesepakatan para ulama dan ma'qul, sangat rasional, sangat benar-benar bisa difikir secara jernih. Cobalah kalau seandainya yang dimaksudkan itu bumi saat ini yang kita pijak, bumi dunia ini, ya tentunya Allah sudah mematikan seluruh orang-orang kafir, dimatikan semua. Enggak ada orang kafir, enggak ada orang munafik, enggak ada orang musyrik. Tapi nyatanya di bumi ini masih banyak orang kafir, orang kafir. Ini menandakan bahwa memang yang Allah maksudkan, bumi yang diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh itu adalah bumi surga. Lihat di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-74. Qala Allahu jalla jalaluh wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannah la minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa qalu, dan berkata oleh mereka orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh yang masuk dalam surga, alhamdulillah, segala puji yaitu tetap milik Allah, alladzi tadyan sadaqana, telah membenarkan oleh Dia, alladzina, pada kami, wa'dahu, pada janjinya, wa awrathana, dan telah mewariskan oleh Dia, alladzina, pada kami, al-ardo, pada bumi, natabawwa'u, menempati oleh kami, minal jannati, daripada surga, haitsu nasya'u, sekiranya bagaimana saja menghendaki oleh kami. Fa ni'ma ajrul alimin, fa ni'ma ajrul amilin, fa ni'ma ajrul amilin, yaitu sebaik-baiknya pahala orang-orang yang beramal soleh, bukan beramal bejat. Sudah jelas di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-74. Yang dimaksudkan itu adalah bumi surga. Jangan ditafsiri seenaknya, membodohi orang-orang awam. Kurang ajar memang orang-orang Yaman di Indonesia ini, seenaknya. Selama masih hamba Allah, masih ada hamba-hamba Allah, para ulama, maka Indonesia tidak akan diacak-acak oleh siapapun. Tidak akan diacak-acak oleh siapapun. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, ulama adalah penjaga pintu agama, penjaga pintu negara dan bangsa. Selama masih ada ulama, jangan harap orang-orang Yaman seenaknya membodohi orang-orang Islam di Indonesia. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.